Selamat datang kembali di channel saya, BBSI Channel. Terima kasih. Ini sekarang subscribe sudah, alhamdulillah sudah mencapai 2000 lebih. Terima kasih kepada semua penonton setia. Ini di sini banyak pertanyaan yang muncul di komentar, mungkin saya jawabnya lewat postingan saya ini. Penyebab kematian itu rata-rata apa, Kang? Penyebab kematian sebagian besar itu dari media yang belum matang, misalnya dari gerbong pisang, kohe sama jerami itu belum matang, sudah disatukan sama lumpur gitu. Dan kesalahan awal di fermentasi itu disatukan sama lumpur dan si biogasnya itu terkunci. Dan penyebab kematian lain bisa disebabkan dari bibit belut juga, bibit belut yang tidak sehat, terus pengairan yang kurang baik, karena belut itu kalahnya itu sama panas dan goncangan. Jadi kalau cuaca terik begini nih, wajib kita menggunakan hujan buatan seperti di belakang saya. Dan untuk memanipulasi cuaca, jadi di kolam peternakan itu harus selembab mungkin. Tidak bisa kita panas, kalau panasnya pasti si belut itu keluar karena panas, apalagi pakai tembok, bisa panas dari tembok itu menyerap ke lumpur ke media, jadi si belut tidak nyaman di dalam gitu. Dan pertanyaan kedua, penyebab belut tidak berkembang. Penyebab belut tidak berkembang rata-rata itu kalau sebagian besar kalau bibitnya atau belutnya dari tangkapan alam, mungkin adaptasinya kurang baik. Ada juga yang bibit yang hasil dari budidaya, misalnya dari saya aja. Kalau dari saya itu di BBSI itu menerapkan sistem pH yang harus mengikuti asal bibit itu sendiri. Misalnya pH di sini 6,4 di sini. Jadi harus menyesuaikan. Misalnya di daerah yang lain itu 7 lebih atau 6 kurang, harus menggunakan pelam tandon. Yang wajib itu harus menggunakan pelam tandon dengan menggunakan daun pisang kering sebagai penetralnya. Jadi harus mendekati, misalnya di sini 6,4, di sana 6,5, nggak apa-apa, asal jangan lebih dari 7, jangan kurang dari 6 kalau di pH. Dan kurangnya makan gitu, perlu diketahui, belut itu tidak makan pelet sebenarnya. Kalau belut makan pelet, saya jamin pasti mati kalau belut makan pelet, kecuali pasta yang sudah ada campurannya gitu. Kalau pelet murni 100% pelet mah, saya jamin belut itu akan mati karena nggak kuat di empedunya bakalan pecah. Jadi ciri-cirinya itu belut yang makan pelet itu rata-rata si badannya itu pas perutnya itu menghitam, itu pecah empedunya. Dan pertanyaan yang ketiga, cara supaya belut tetap bertelur. Cara supaya belut tetap bertelur di musim kemarau atau hujan tanpa mengenal musim. Kalau tanpa mengenal musim itu saya hanya memanipulasi cuaca saja. Jadi belut itu bertelurnya itu di musim hujan. Nah, misalnya kalau musim kemarau, kita harus bisa mengakalinya dengan hujan buatan seperti di belakang saya. Dan selain untuk menjaga kelembaban kolam, itu juga sebagai memanipulasi cuaca. Kang, apakah harus pakai sirkulasi atau ganti rutin air dalam budidaya belut? Untuk di dalam budidaya belut itu istilahnya bukan mengganti, tapi lebih tepatnya mengalirkan. Jadi si air itu dialirkan, bukan diganti. Jadi ada air masuk, ada air keluar. Makanya kita harus menyeting dari ketinggian kolam
saluran pembuangan itu harus kita setting jadi pembuangannya. Jadi kalau air masuk juga tidak takut kita meluap. Kita harus setting, nanti kita bahas, kita langsung ke kolamnya. Sekarang di mana saja cabang budidaya belut BBSI? Untuk sekarang cabang belut BBSI itu cuman ada di Lampung, selain di Lampung tidak ada. Kalau itu ada yang mengaku-ngaku saya ini BBSI kecuali itu binaan. Kalau yang resmi gitu, yang resmi dari BBSI itu di Bandung ya, di tempat saya dan di tempatnya Bu Novia. Selain itu bukan, ya banyak itu yang mengatasnamakan BBSI. Ini bibit dari mana? Dari BBSI, ternyata bukan dari kita. Nah, untuk kapasitas bibit kita juga masih jauh dari kata cukup mah. Makanya saya binaan harus benar-benar ya bersabar, tapi alhamdulillah sampai sekarang diberikan kemudahan ada saja, alhamdulillah. Yang dari mitra, ya bukan mitra binaan, yang panen itu alhamdulillah sebagian suka dijual ke saya, sangat membantu. Saya dengan senang hati kalau ada yang mau menjual ke saya, dan harga juga insya Allah saya bisa bersaing gitu, apalagi di bibitnya saya menerimanya sekian, saya menjualnya sekian. Kita di BBSI itu benar-benar harus menjaga kualitas dan ya kredibilitas kita sebagai pembudidaya. Itu bukannya ini sih, di Indonesia masih jarang, masih bisa dibilang belum ada sih yang bisa memproduksi belut dari peternakan itu ya, selain BBSI. Coba aja dicek daerah masing-masing. Alhamdulillah di sini ya saya juga sudah merambat di sini, tetangga alhamdulillah sudah banyak yang mulai tergiur gitu pas waktu saya lagi panen. Banyak kan masyarakat sini yang ikut nonton, ternyata begini. Ya memang kalau di musim hujan makan banyak, tetapi kita terkendalanya di musim kemarau. Sedangkan belut semakin kesini itu permintaan malah semakin banyak, apalagi musim kemarau kan. Belut tangkapan alam nggak ada, jarang gitu. Selain dari harga tinggi, kita alhamdulillah produksi tidak berkurang atau apa. Ini seperti ini hujan buatan di tempat saya itu, untuk ya selain meminimalisir cuaca panas juga supaya belut bisa bertelur sepanjang musim. Tidak ada musim kemarau, tidak ada musim hujan, tetap aja seperti itu. Dan untuk pembuangan air perlu diperhatikan itu, kita bisa menggunakan paralon ini, paralon 1,5 inch. Dan untuk pengisian air kita cukup dari hujan buatan ini juga sudah cukup. Ini untuk pembuangan air, kalau saya di sini memakai kolam penampungan air, jadi air itu kalau penuh dari kolam ini bisa langsung kebuang ke sana. Itu ada lubangnya di sana. Kita pakai jaring aja, pakai jaring supaya si belut tidak kabur gitu. Kalau kabur ke sini saya yakin, kalau kabur ke sini saya yakin bakalan ke sana, karena ini kolamnya saya paralel. Jadi antara satu kolam dengan yang lain itu menyambung jadi pembuangannya itu satu aja di ujung. Nah, tugas kita itu menstabilkan pembuangan air, karena bahaya kalau belut tergenang oleh air bakalan keluar, dan belut otomatis kalau udah keluar jarang masuk lagi. Sekian saya jawab pertanyaan lewat video ini, semoga bermanfaat dan tetap semangat. Salam budidaya belut. Terima kasih.